Saya pulang kampung untuk wisuda online dari kampung bersama orang tua. Dan ternyata tak jauh dari kampung saya, sekitar 70 km atau 2 jam perjalanan dengan mobil, ada satu desa di Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang populer dengan sebutan Desa Pancasila. Selamat datang di Desa Pancasila. Saya mau mengajak Anda berjalan-jalan di desa ini, merasakan langsung dan nyata Pancasila hidup di tengah-tengah masyarakat desa ini. Desa ini bernama Desa Sukoreno. Disebut Desa Pancasila karena toleransi dan gotong royong antar umat beragama adalah realitas keseharian warga desa tersebut. Nah, kalau disebut Desa Pancasila itu gimana ceritanya, Pak Said? Desa Pancasila itu karena apa ya? Di sini keberagaman agama yang ada di Sukorno dan kami hidup berdampingan tanpa ada konflik, ya. Tanpa ada konflik, jadi kita nggak membedakan itu agama ini agama tidak, tapi urusan agama urusan masing-masing, tapi urusan dunia mari kita bekerja sama. Ustadz Yusuf Mansur sama tokoh Kristen dan Hindu. Di Desa Sukorno ada 3 penganut agama, yakni Islam, Hindu, dan Katolik. Jumlah penduduk di desa ini berapa? Jumlah penduduk di Sukorno ini kurang lebihnya ada 2.688 kakak, kurang lebihnya. Kalau kakak. Ininya yang muslim jumlahnya? Jumlah yang muslim kurang lebihnya 2.400 sekian. Jadi yang jelas 2.400 lebih muslim. Kemudian yang Katolik sekitar 65. Terus untuk yang Hindu 125 kakak. Selain itu, ada juga satu aliran kepercayaan, yakni penghayat Sabta Dharma. Itu kalau di sini berapa ya jamaahnya, umatnya? Sekitar 50 orang. 50 orang. Di Di satu gang di Desa Sukorno, yakni Gang 2, ada 5 musola, 2 pura, dan 1 gereja. Jumlah itu disesuaikan dengan kebutuhan yang mengacu pada komposisi penganut masing-masing agama di gang tersebut. Kalau organisasinya ini sudah berapa lama? Persada atau Persatuan Warga Sabta Dharma itu terbentuk sekitar tahun 60-an. Tahun 60-an. Jadi di Sukorno ini sudah lebih 40 tahun Sabta Dharma. Ini pendiri SDK pertama kali. SD Katolik pertama kali. Katolik masuk ke sini mungkin. Ini bukunya ada. Dulu yang bawa kakek saya itu Romo Panlik. 1923. 1923. Nah, ke sini. Dari tahun berapa tinggal di sini? Hindu. Iya. Kalau Hindu itu di sini ya mulai saya belum lahir mungkin. Nah, kan Hindu kan termasuk dulu itu sebelum ada Muslim di sini ya, di Sukorno ya. Sebelum ada, ya ada Muslim itu ada. Cuman yang banyak itu mayoritas itu Hindu. Oh, awalnya malah mayoritas awalnya Hindu. malah Hindu Sukorno ini. Terus lambat laun ya sudo. Iya. Gitu. Oh. Kalau Bapak kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 65. Oh, 65. Berarti sebelum 1965. Sebelum saya itu sudah Hindu dulu, nenek moyang saya Hindu. Di sini tuh banyak Hindu dulu. Dulunya yang Muslim ya ada, Katolik ada. Tapi yang paling banyak Hindu dulu. Di sini
Dalam satu keluarga bisa jadi tak satu agama, bahkan 3 agama berbeda. Yang terjadi di sini ini tiga agama, satu rumah. Bapaknya ini agamanya Hindu, terus adik anunya istrinya Katolik, anaknya ada yang Islam, ada yang Katolik. Suatu ketika meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia, terus selamatan. Di selamatan itu mengundang 3 agama. Jadi yang agama Islam ingin mendoakan bapaknya supaya dosanya diampuni. Yang undang santri-santri untuk tahlil Bali Yasin surat tahlil. Juga itu dari Katolik, terus dari Hindu. 1 hari 3 kali undang. Karena pernah nih gue seperti itu. Ini ya ada komplain. Adik saya namanya Lucia Ratna Puspitanese. Nikah sama Ustadz. Oh, Padahal dia Katolik. Katolik. Terus? Iya, boleh pakai kerudung. Masuk Islam akhirnya. Iya, terus masuk Islam. Tapi bapak, ibu gak apa-apa? Enggak apa. Ya sama sih nasi. Biasa udah sama gitu-gitu. Sayur gitu. Terus saya bilang gini, kamu kalau jadi Islam jangan benci Katolik. Karena apa? Di Islam juga mengajarkan buka Al-Imran 45. Buka deh, baca. Dia kan bawa Quran yang di itu, HP. di HP. Bener Mbak ternyata. Berarti kamu belum belajar sampai situ kayak gitu. Ya sedikit. Ya wes, memang ada kesamaannya. Oh iya. Ngapain cari perbedaannya? Gak apa-apa, dia pakai kerudung, aku kayak Bunda Maria ya Mbak. Ya. Lah ya itu ya. Suaminya Muslim, yang Hindu masuk Muslim itu sudah biasa. Terus Muslim kawin dengan orang Hindu, terus masuk Hindu itu sudah biasa di Sukorno itu, nggak apa-apa. Yang penting atas kemauan sendiri, hanya itu aja. Kalau kakek saya memang aktivis Muhammadiyah. Kakek langsung itu. Kakek saya. Dari kakek bapaknya itu. Ada foto Pak, ambilin Bapak. Iya. Bapaknya Bagi itu dulu Muhammadiyah. Oh, itu. Oh iya. 1948. Iya. Kalau ini 1923. 1923 yang mendirikan Ini SDK. anaknya Bupati Semarang. Oh, anaknya Bupati Semarang. Yang Katolik sendiri. Oh, selainnya keluarganya Muslim. Muslim. Terus istrinya Mbak itu Pondok dari pesantren. Pondok pesantren, keluarga dari Kartini, Raden Ajeng Kartini. Yang istrinya ini. Istri. Ini kakek, ayahnya kakek saya. Oh. Anak-anak mereka yang Katolik, Hindu, Muslim maupun penghayat Sabta Dharma sekolah di satu sekolah yang sama, yakni SD Katolik Santo Yusuf. Mereka belajar bersama tentang matematika dan ilmu-ilmu umum lainnya, namun masing-masing dalam hal agama, sehingga mereka kokoh dalam keberagamaan tapi toleran dalam keberagaman. Karena sejak dini belajar dan hidup bersama meski tak sama. Terus SDK, wah luar biasa SDK-nya bangunannya, swasta kan, sekolah dasar Kristen. Memang itu zaman Belanda. Iya. Yang sekolah yo Islam yo, Katolik. Katolik yo, Hindu. Ini muridnya semua Katolik, Bu? Enggak toh. Enggak ya? 90 Muslim. Oh, 90 Muslim. Hindu. Tapi ya 80 nggak Bu? Hah? Iya. 80.
80 muslim. Ya. Tapi ya disiapkan guru agama. Guru agama Islam ada, guru agama Hindu ada, guru agama Kristen ada. Semua disiapin. Berapa muridnya? 120 ya, Pak? Ya 120. Sama, negeri menurun. Sini juga menurun. Namun semua hidup rukun. Tak pernah sekalipun ada konflik. Tapi benar-benar nggak pernah ada konflik ya? Nggak pernah. Sejak saya kecil nggak sekarang. Saya belum pernah menemukan. Misalnya kasus itu nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sampai ya itulah. Jangan sampai ada kasus. Mari umat ya paling enggak yang di depan tokoh-tokohnya itu menyatu ya di bawah desa, binaan desa kita menyatu. Bagaimana tetap membina umat yang ada ini biar nggak ada konflik di bawah. Kerukunan ini yang sudah berlangsung paling tidak lebih setengah abad. Banyak. Sampai matang. Dari sini semua? Oh, enggak, di rumah. Enggak, mendapatnya dari sini. Kerjasama dalam kebaikan meski tak sama dalam kebenaran itu menjadi salah satu identitas utama yang dibanggakan warga desa ini. Dalam soal kebenaran, mereka masing-masing. Saat malam Jumat saya ke sana, saya melihat bagaimana orang tua dan anak-anak muslim sholat dan mengaji bersama. Pak Sunyoto yang merupakan penghayat Sabta Dharma, saat saya temui, baru pulang dari sanggar di mana setiap malam Jumat melakukan ritual sujud bersama penghayat lainnya. Dengan asli asli sekolah. Adapun dalam kebaikan, mereka bersama-sama, saling bekerja sama satu sama lain. Misalnya, mereka bekerja sama dalam membangun infrastruktur desanya. Ini adalah pengadaan lampu jalan. Pengadaan lampu jalan itu murni swadaya masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah desa maupun yang lainnya. Itu murni swadaya masyarakat, muslim, non muslim, pokoknya yang kelewatan lampu di depan rumahnya mereka ikut berswadaya bergotong royong untuk mengadakan lampu jalan dan terwujud sekarang ini kan. Iya, terang banget di jalan kemana-mana. Di pelosok Sukoroni hampir ya bisa dibilang 99% semua jalan ini terterangi oleh lampu. Bahkan mereka juga saling mendukung hari-hari besar agama masing-masing. Untuk pemuda Ansor itu menjaga gereja di sini. Jadi pemuda-pemuda dari muslim itu ikut menjaga. Terus kemudian dari pemuda itu bersatu jaga juga saat ibadat Natal itu sama saling membantu gitu. Iya. Termasuk juga sebaliknya. Iya, gitu. sebaliknya kalau jadi saling menjaga semua. Pas hari Nyepi juga gitu, sama. Mengangkat ogoh-ogoh itu bukan orang Hindu semua, tapi orang muslim. Kalau Nyepi sini Nyepi ya? Nyepi ya, ini dimatikan gitu. Semua? Ya. Satu desa ini? Untuk wilayah ini, karena yang dominan sekali kan sini. Ini mati semua. Mati semua ya? Mugi wonten gedhor beda. Napa kang badhe kalaksana? Bakal dadi kalau ada kegiatan umpamanya hari Nyepi kan otomatis awal dari hari Nyepi itu kan biasanya kan diadakan ogoh-ogoh dulu sebelum Covid ya. Iya. Itu yang mengerjakan bukan orang Hindu toh. Ogoh-ogoh. Iya, orang muslim, Katolik sama-sama. Bagusnya. Iya. Yang gotong juga bersama-sama. Iya. Oh, semuanya dilakukan bersama-sama. Iya, dilakukan bersama. Suruhku enggak ada. Iya. Sukorno istimewa itu ya istimewa. Kita wis tidak ada sekat lah istilahnya, jadi tujuan kita bersama. Misalnya kemarin ada acara ogoh-ogoh itu kita juga siapkan di sini panitia ogoh-ogoh
Ya, Pak Nyoto siap ikut menyambut Ogoh-ogoh. Oke, siap Pak. Kita bantu apa? Sudah, pokoknya ikut nyambut. Kita siapkan snack, air di depan. Kan waktu nari Ogoh-ogoh itu kan berhenti. Makanya sampai Ogoh-ogoh itu orang Islam kok ikut-ikut gotong, karena apa ya, saudaranya yang Hindu sedang merayakan Hindu akhirnya malah gotong. Saya tetap Islam gitu, sampai menghormati mayoritas, aku melindungi minoritas. Intinya kan gitu ya, aku melindungi kamu, kamu menghormati aku. Banyak udah diambil bawa ke Jakarta juga. Belum juga. Kuning kan Mas? Kuning. Nah, seperti itu. Zen, manis. Jangan kapok ya. Ya. Enggak, balik lagi nanti. Jangan kapok yang ini. Oh enggak. Toleransi membuat kedamaian dan kehangatan terasa betul di Desa Sukorno. Tak ada satu rumah tokoh agama pun yang saya datangi kecuali saya disambut dengan begitu hangat, disuguhi aneka ragam makanan dan minuman, serta pulangnya saya dititipi oleh-oleh. Saya jadi rindu Desa Sukorno. Insya Allah saat kembali ke kampung, saya main ke sana lagi. Kalau Anda ke kawasan timur Jawa Timur, saya sarankan Anda juga mampir ke sana. Ada Indonesia di Desa Sukorno. Pancasila hidup di sana. Cinta yang menjadi ajaran semua agama juga betul-betul hidup di tengah-tengah warga Sukorno. Ketika hari sudah larut malam, di rumah Pak Sekretaris Desa, saya tanya ke beliau, apa resepnya Desa Sukorno ini bisa seindah ini, Pak? Yang pertama adalah peran dari pemerintah desa melakukan pembinaan terhadap keberagaman agama ini. Ya paling enggak ada koordinasi antar umat, antara umat A dengan umat B misalnya ya, agama A dengan B. Nah ini pemerintah desa dalam kepala desa ini perannya sangat besar. Membangun komunikasi. Iya, bangun komunikasi antar mereka, antar sesama umat beragama ini, bangun komunikasi yang sehat sehingga apabila terjadi konflik misalnya, nah ini kan kita tinggal ngontak, umatmu kok ini, mana kok ada konflik. Nah ini jangan sampai terjadi, ya ini tokoh-tokohnya ini kita undang untuk supaya membina umatnya masing-masing di wilayah. Bahkan sebelum ada konflik sudah dibuatkan forum untuk kerukunannya. Iya betul. Contoh yang terjadi ya, yang di sini itu kami di Sukorno ini sebelum ada konflik 19 ya, itu tiap tahun kami punya agenda yang Muslim itu mesti setiap hari raya Idul Fitri itu menjelang malam harinya ya, kita adakan lomba takbir keliling desa ini. Iya, kita adakan selalu itu adakan. Tujuannya apa? Biar masyarakat itu tidak sampai takbir keluar daerah. Yang notabene bisa mau kayak kendaraan kan, kendaraan terkait itu untuk menghindari itu biar takbir di sekiala di desanya sendiri. Ogoh-ogoh juga kan. Itu untuk kegiatan apa? Idul Fitri ya, kegiatan Muslim. Kemudian untuk kegiatan umat Hindu itu setiap tahun umat Hindu mengadakan menjelang hari raya Nyepi ya, mengadakan perayaan Ogoh-ogoh juga sama keliling desa. Keliling desa. Dan agama lain juga tidak pernah mengganggu. Silakan, itu urusan agamamu, kami juga tidak mengganggu. Demikian ketika Muslim adakan takbir dia sudah, yang lewatnya lewat depan gereja, lewat pura, tapi juga tidak ada yang mengganggu. Iya, tidak ada yang mengganggu. Jadi ya tetap berjalan sesuai yang telah ditentukan.
Ini wujud yang kami lakukan. Jadi seperti itu. yang terpenting adalah bagaimana membangun komunikasi. Betul. Nah, ini begini. Yang kedua, toleransi. Saya lanjut nggih. Ini ketika kami Muslim misalnya, nah kebetulan di sini ya saya kan dekat dengan Hindu ya. Itu ketika saya ini Idul Fitri, ini tetangga saya Hindu juga ke sini menghormat. Bukan berarti itu ikut ikut sholat, tidak. Ketika hari raya kan biasanya kita saling kunjung kan. Mereka juga datang pada sesama tetangga yang Muslim. Hebatnya berkunjung jadi menghormati. Demikian sebaliknya ketika tetangga kami menyerayakan Nyepi juga sama, kami juga ke sana. Artinya yang kedua itu membangun budaya saling menghormati, saling kunjung gitu. Masalah ini urusan mereka ya. Pada akhirnya toleransi adalah soal ketulusan yang bersumber dari hati yang penuh rahmat untuk saling mencintai dan bersama sebagai sesama warga desa, apapun agamanya. Jadi tidak ada yang direncanakan untuk bisa dipamerkan di publik, itu tidak ada. Kalau tentang tentang bentuk kebersamaannya, walaupun kami istilahnya itu kecil, tapi kita tetap dilibatkan. Saya sebagai seorang muslim dididik oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad bahwa Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Mencintai bukan hanya sesama muslim, tapi siapa saja, apapun agama atau kepercayaannya. Saya diperintahkan berbuat baik pada siapa saja, bukan hanya muslim. Bahkan saya diperintahkan untuk bekerja sama dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun dalam kebenaran, urusan masing-masing. Karena tak ada paksaan dalam agama. Saya sebagai orang Indonesia dididik oleh founding fathers bangsa ini bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan saya dididik bahwa siapa yang bukan saudaramu dalam agama, maka ia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Sehingga identitas saya adalah umat muslim yang wajib merasa bersaudara dengan sesama muslim, atau yang kemudian disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sebagai warga negara Indonesia, kemudian identitas saya adalah warga Indonesia yang wajib merasa bersaudara dengan sesama warga Indonesia yang lain, atau ukhuwah watoniyah. Dan identitas saya juga sebagai manusia yang wajib merasa bersaudara dengan sesama manusia lain, meski beda agama atau bangsa, yang kemudian disebut dengan ukhuwah insaniyah. Saya pulang sekitar jam 10 malam. Udara dingin sekali. Embun menghiasi kaca mobil saya. Namun ada kehangatan di hati setelah merasakan langsung toleransi di Desa Sukerno. Desa ini bukan utamanya terang karena cahaya lampu hasil swadaya masyarakatnya, tapi cahaya hati warganya yang saling bersama dalam keragaman. Saya bermimpi, suatu hari saya tak perlu ke Desa Sukerno untuk merasakan pengalaman langsung Pancasila, tapi ke desa manapun saya berkunjung di Indonesia, saya merasakan Pancasila, merasakan toleransi. Insya Allah.